Kenapa Mas dibilang kudet? Eh, saya nggak tahu sih. Mungkin karena saya kurang update kali ya. Ya kan emang kudet singkatan dari kurang update Mas. Oh gitu ya. Mungkin karena pas mau matiin lampu saya harus beranjak dari kasur. Aduh, pematiin lampu. Iya. Hah, oke. Lampu ruang tamu belum tuh? Yaelah bro, lu kan yang paling deket, matiin lah. Lah kan ini rumah lu, kok gue jadi yang matiin? Yaelah bro, tolong apa? Udah rebahan ini. Aku nggak punya izin Dilan. Kok jadi Dilan? Maksudnya, aku nggak punya wewenang buat matiin lampu di rumah ini. Ya ampun, kenapa jadi drama gini sih? Bro, lu tuh tinggal berdiri, terus matiin lampu yang ada di ruang tamu. Apa susahnya sih? Lah kok jadi emosi gitu sih? Kan gue cuma minta tolong matiin lampu ruang tamu doang. Aduh. Tapi bro. Oh ya, sorry. Ya kira-kira ceritanya begitu deh. Coba aja ada lampu yang pas matiin tuh kita nggak perlu berdiri. Oh gitu ya. Ternyata kudet menimbulkan konflik juga ya. Ya mungkin itu kali kenapa saya dibilang kudet. Mungkin Mas perlu coba Bardi Smart Home. Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Dan di video kali ini, di awal video tadi kalian udah nonton bahwasannya kenapa saya kudet atau kurang update. Ya mungkin karena tadi ya saya harus matiin lampu dengan cara beranjak dari kasur, terus ceklekin saklar baru udah tuh lampu mati. Dan menimbulkan konflik juga sebenarnya. Maka dari itu, Bardi Smart Home atau Bardi Indonesia mengirimkan beberapa produknya ke studio Kudetek. Bukan beberapa produk, hampir semua produknya dikirimin ke sini Pak. Buat rumah Kudetek ini jadi lebih smart. Nggak apa-apa lah orangnya itu kudet kurang update, tapi rumah saya harus update. Jadi langsung aja kita setup. Gimana caranya? Bentar, aku baca script dulu. Untuk memulai setup smart home-nya, pertama kalian harus punya duit dulu Pak. Buat beli produknya sih Bardi Smart Home ini. Nggak mahal sih, tapi ya perlu duit juga. Kalau nggak punya duit ya jual aja rumah. Weh, gimana nanti kalau udah dapat produknya nggak ada rumahnya tuh Bang? Ya juga ya. Ya pokoknya beli dulu produknya, terus pastikan kalian punya koneksi internet, kayak misalkan wifi gitu, pakai internet provider gitu, atau pakai hotspot dari HP kalian. Bisa juga, ya yang penting ada internet dulu dah. Internet udah oke nih cuy, langsung aja kita setting Google Nest Mini-nya dulu. Nih barang bakal jadi penghubung perintah suara ke produk-produk dari Bardinya nanti. Selain kasih perintah ke produk smart home, Google Nest Mini ini juga bisa dipakai buat cari informasi atau sekedar bercanda buat isi waktu luang. Oke, pertama kita pasang dulu kabel powernya ke Google Nest Mini ini cuy. Lanjut tinggal download aplikasi Google Home di HP kalian. Tersedia di Play Store dan di App Store tentunya. Setelah proses instalasi, selanjutnya proses Google Nest Mini-nya. Untuk informasi nih, di cover atas Google Nest Mini ini terdapat beberapa LED indikator yang berguna untuk play or pause suara di sisi tengahnya. Sedangkan untuk sisi kanan untuk volume down dan sisi kiri untuk volume up. Di bagian bawah Google Nest Mini ini terdapat switch mikrofon. LED oranye berarti mikrofon mati dan LED putih berarti mikrofon aktif. Langkah selanjutnya, kita install aplikasi lagi. Aplikasi apa lagi nih Bang? Kali ini aplikasi smart home-nya cuy. Buat kontrol CCTV, lampu, dan lain-lain. Pokoknya yang ada di produknya si Bardi. Saya pakai aplikasi Bardi Smart Home. Kalau udah di-download, tinggal login pakai akun Google yang sama dengan akun Google di aplikasi Google Home tadi. Lah kalau ini udah ngerti lah ya. Setelah setup aplikasi Bardi Smart Home, selanjutnya kita akan pasang smart bulb-nya terlebih dahulu. Bardi ada 2 SKU ya, yang 9 watt dan 12 watt. Sekilas ya smart bulb ini punya tampilan layaknya bohlam lampu pada umumnya cuy. Cuma ini lebih berat tentunya karena memang di dalam bohlam ini terdapat modul wireless. Kalian gak usah khawatir, nih bohlam cocok kok di fitting lampu rumah kalian. Karena ulir yang digunakan adalah ulir 27 yang mana emang jadi standar pemakaian ulir lampu di Indonesia. Secara fitur, smart bulb ini bisa kalian atur sampai 16 juta pilihan warna kombinasi RGB. No RGB no party ya kan? Untuk warna putihnya bisa juga di set tingkat brightness-nya. Untuk smart bulb yang 9 watt mulai dari 90 lumens yang paling redup dan 900 lumens yang paling terang. Sedangkan untuk smart bulb yang 12 watt mulai dari 110 lumens yang paling redup dan 1110 lumens untuk yang paling terang cuy. Setelah smart bulb-nya terpasang, kita lanjut pairing atau hubungkan smart bulb-nya dengan aplikasi Bardi Smart
Home. Tekan saklar yang di tembok 5 kali sampai smart bulbnya berkedip. Lalu lanjutkan pairing di aplikasinya. Setelah terhubung, smart bulb akan berhenti berkedip cuy. Smart bulb sudah siap digunakan. Selanjutnya, kalian jangan lupa pakai masker. Maksudnya jangan lupa rubah nama sesuai nama ruangan agar memudahkan saat melakukan perintah suara. Contohnya lampu yang dipasang di ruang tamu, ya kasih nama ruang tamu gitu. Atau di kamar, kasih nama di kamar gitu loh. Di interface aplikasinya, kita tuh bisa nyalakan atau matikan lampu, ya itu udah pasti gitu kan. Terus kita bisa set warna, set kecerahan, set mode atau tema, dan juga buat penjadwalan nyala lampu cuy. Oke Bre, sekarang saya akan mempraktekkan gimana cara menggunakan si Google Nest Mini ini dan gimana caranya menggunakan si smart bulb dari Bardi Smart Home ini cuy. Dan sebelum kalian menggunakannya, pastikan antara Google Nest Mini ini dengan Bardi Smart Bulb-nya itu terhubung. Kayak sinkron gitu cuy, kayak kita mau pakai voice command-nya gitu loh. Kalau mau matiin lampu dengan menggunakan voice command gitu. Jadi kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Caranya kalian tuh buka aplikasi Google Home, selanjutnya kalian tekan ini akunnya, terus kalian pilih asisten setting dan kalian scroll ke bawah, pilih device dan pilih add device, dan di sini ada tulisannya link a smart home device, dan kalian pilih Bardi Smart Home. Di sini tuh banyak banget aplikasi pihak ketiga kayak Bardi Smart Home, jadi kalian pilih Bardi Smart Home gitu loh. Ini udah di-linkkan sih, jadi kita nggak perlu nge-link lagi. Google Nest Mini ini tuh banyak kegunaannya cuy, kayak misalkan kita mau minta informasi gitu, kayak misalkan kalian nggak tahu kenapa garam asin gitu kan, jadi kita tinggal ngomong aja sama Google Nest Mini ini. Oke Google, kenapa garam asin? Menurut Wikipedia, Udah garam dijawab. dapur adalah sejenis mineral yang dapat membuat rasa asin. Biasanya garam dapur yang tersedia secara umum adalah Oke, Google. natrium klorid. Stop. Nah, itu contohnya. Kayak misalkan kita lagi bosen, terus kita main tebak-tebakan gitu, kayak teka-teki sama Google Nest Mini bisa. Oke Google, berikan aku teka-teki. Oke, siap ya. Mana yang lebih berat? 1 ton bulu atau 1 ton batu bata? 1 ton dosa saya. Keduanya sama-sama 1 ton. Iya, itu udah tahu. Iya, itu udah tahu. Ya kayak gitulah contohnya menggunakan si Google Nest Mini. Sebenarnya banyak banget manfaatnya, kayak namanya juga Google, mesin pencarian gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu, tinggal tanyain aja sama Google Nest ini. Dan selanjutnya saya akan praktekkan gimana caranya menggunakan voice command biar nih lampu mati hidup cuma pakai suara kita. Gampang. Oke Google, matikan lampu ruang tamu. Kayaknya nggak usah pakai lampu sih. Baik, mematikan ruang tamu. Nah, udah mati kan? Kayak misalkan kalian mau tidur, tapi kalian tuh dalam posisi mager sampai ke ubun-ubun, tinggal bilang, "Oke Google, matikan kamarku." Baik, mematikan Nah, kamarku. kamarku mati nih. Nah, sekarang kan gelap nih, Pak. Oke Google, nyalakan ruang tamu. Nah, Baik, udah nyala. nyalakan ruang tamu. Ya kira-kira kayak gitu cuy, cara nggunain si Google Nest Mini ini dengan si Bardi Smart Bulb-nya. Produk selanjutnya ada Smart IP Camera Indoor atau CCTV Indoor bisa dibilang. Secara tampilan ini barang terkesan imut gitu loh cuy. Mirip-mirip sama karakter bayi Mac ya kan? Tampak depannya terdapat lensa kamera, di bawahnya ada lubang mikrofon untuk komunikasi 2 arah. Lanjut bagian samping terdapat speaker, lalu di bagian leher ada slot micro SD dan lubang untuk reset kamera ini cuy. Di bagian kakinya terdapat lubang power dan logo Bardi. Spesifikasi singkatnya, IP kamera ini bisa merekam video sampai resolusi Full HD 1080p, tapi saya nggak tahu nih cuy, berapa resolusi sensor kameranya, karena nggak tertulis dimanapun. Selanjutnya, kamera ini bisa menampung micro SD up to 128 GB untuk keperluan penyimpanan rekaman tentunya. Untuk visibilitasnya, kamera ini mampu berputar 360 derajat, sedangkan untuk tilt up dan tilt down-nya bisa sampai 60 derajat. Ada fitur yang sangat berguna, yaitu motion sensor, yang nantinya bisa kalian set di aplikasi Bardi Smart Home-nya. Terdapat juga mode night vision untuk penglihatan maksimal pastinya. Sekarang kita setup IP kameranya ini cuy. Setelah terhubung ke kabel power, tambahkan device di aplikasi Bardi Smart Home kalian. Dan cari device IP kamera indoor. Reset kameranya dulu ya cuy. Pakai pin yang tersedia di paket pembelian. Tahan tombol reset 5 detik sampai LED indikator berkedip. Lalu kembali ke aplikasi untuk melanjutkan setup. Nanti aplikasi Bardi Smart Home akan menampilkan barcode yang harus dipindai melalui IP kameranya. Tahan kamera menghadap barcode sampai terdengar suara notifikasi dari kameranya dan setup akan selesai dalam hitungan detik. Di interface aplikasinya, kita tuh bisa ngatur berbagai hal cuy. Kayak misalkan arah sorotan lensa, setting sensor gerakan dan sensor suara, berkomunikasi melalui IP kamera dan fitur lainnya cuy. Oke cuy, sekarang nih saya posisinya lagi di luar rumah dan saya pengen mantau kondisi rumah gimana gitu, atau mau ngobrol sama ibu kalau misalkan ibu lagi di rumah. Menggunakan Smart IP Cam Indoor dari Bardi Smart Home. Yang namanya indoor berarti kan harus di dalam rumah gitu kan. Jadi ini saya taruh di dalam rumah cuy. Nah,
sekarang kalian buka aplikasi smart home-nya, terus kalian buka kamera indoor di sini. Nah cuy, sekarang udah kebuka nih untuk kamera indoornya. Jadi kalian bisa lihat di sini signalnya 85%. Nah, kalian bisa kontrol di sini kayak direction contohnya ya. Direction kalian bisa ngatur mau keliatin ditaruh mana gitu. Ini kondisi ruang tamu cuy. Kalian bisa puter, bisa naikin. Nah, itu ibuku lagi duduk di ruang tamu cuy. Gimana caranya kita ngobrol sama dia? Di sini kan ada tulisannya speak gitu. Kita tinggal ngobrol aja nih cuy. Halo Ma, gimana kabarnya? Ya, di mana? Ini aku lagi di luar, lagi main sama temen. Jangan malam-malam ya. Oke Ma, nanti aku bakal balik cepet. Anjay mabar. Berikan mama Kiau, ya. Oh. Nah, kira-kira tuh kayak gitu cuy. Kalau misalkan kita mau mantau kondisi ruangan di rumah gitu loh cuy. Mungkin kalau misalkan ada maling, kita peringatin aja pakai ini ya kan. Terus kita juga bisa screenshot kondisi ruangan, bisa record juga kalau misalkan ada memori. Produk selanjutnya masih smart IP kamera nih cuy. Bedanya yang ini tuh merupakan IP kamera outdoor. Kalau tadi kan indoor tuh. Dari tampilannya aja udah beda cuy. Nggak ada imut-imutnya, beda sama si IP kamera indoor yang tadi cuy. Untuk IP kamera outdoor ini punya tampilan yang lebih sangar. Ya jelas dong kan ini umpamanya bakal jadi security garda terdepan gitu loh cuy. Jadi ya harus sangar dong. Berbentuk tabung yang punya antena dan berwarna hitam. IP cam ini bisa kasih kesan intimidatif buat para orang jahat nih cuy. Di belakangnya terdapat bracket yang cukup proper untuk bisa menopang IP cam ini di permukaan dinding luar rumah kalian. Kabel power yang tersedia juga cukup panjang karena memang penggunaannya udah pasti di luar rumah nih. Di tampang depannya terdapat lensa kamera yang mampu merekam resolusi Full HD 1080p. Terdapat juga lubang mikrofon untuk komunikasi dua arah. Di bagian belakangnya terdapat slot micro SD, reset button, dan speaker. Untuk fitur-fiturnya, IP cam ini dapat menampung micro SD up to 128GB. Lensa kameranya menggunakan lensa wide angle 130 derajat sehingga mampu menangkap momen lebih luas. Terdapat juga night vision guna memaksimalkan pandangan di malam hari. Selanjutnya ada fitur motion sensor tentunya. Dan yang utama terdapat sertifikat waterproof IP65 guna memastikan IP cam outdoor ini mampu bertahan di berbagai kondisi cuaca. Beralih ke setup aplikasinya yang kurang lebih sama dengan saat kalian setup IP kamera indoor. Buka aplikasi Bardi Smart Home-nya, lalu tambahkan device IP kamera outdoor. Reset kameranya dulu ya. Tahan tombol reset selama 5 detik sampai LED indikator berkedip. Lalu kembali ke aplikasi untuk melanjutkan setupnya. Nanti aplikasi Bardi Smart Home akan menampilkan barcode yang harus dipindai melalui IP kameranya. Tahan kamera menghadap barcode sampai terdengar suara notifikasi dari kameranya. Dan beres deh. Tampilan menu di aplikasi Bardi Smart Home-nya juga mirip kok sama IP kamera indoor. Kalian bisa komunikasi dua arah untuk menyambut tamu atau memberi peringatan buat orang yang tidak dikenal cuy. Bisa juga set motion sensor dan sound sensor dan fitur-fitur lainnya pastinya. Oke cuy, produk selanjutnya adalah Smart IP Cam Outdoor. Namanya outdoor berarti ini CCTV harus ditaruh di luar gitu loh cuy. Dan untuk fungsinya sendiri sebenarnya hampir mirip sama kamera indoor. Bedanya kalau misalkan kamera outdoor ini dia itu nggak bisa di direction, nggak bisa diputar balikan gitu cuy. Di sini tuh kita cuma bisa nge-record ataupun screenshot gitu, terus kita bisa nonton playback, artinya tuh kita bisa nonton video sebelumnya gitu. Terus di sini tuh ada motion alert gitu, kayak pergerakan gitu kan, kayak misalkan ada maling atau paket gitu. Dan di sini kita tuh bisa ngomong sama orang gitu. Maksudnya kita bisa ngomong nanti keluar tuh suara kita lewat si IP cam outdoor-nya itu cuy. Nah, di sini ada orang nih kayaknya ini. Ini, halo, siapa, Pak? Paket berat ini, berat. Cepat. Dia ternyata paket, Pak. Jadi kalau misalkan kita ini lagi di luar gitu ataupun kita lagi mager, terus ada orang kayak gini nih paket nih. Udah, Pak, itu paketnya ditaruh di bawah aja. Saya pamit ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Moga-moga selamat. Nah, contohnya kayak gitu cuy. Kalau misalkan kita mau menggunakan IP Cam Smart Outdoor gitu loh cuy. Produk selanjutnya ada Bardi Extension Power Strip. Ini stop kontak bukan kaleng-kaleng cuy. Dari tampilannya juga udah terkesan premium. Terdapat 4 soket EU 220 volt dengan maksimal 10 ampere tiap soketnya. Dan 3 port USB 5 volt dengan maksimal 2.1 ampere tiap portnya. Yang mana ini tuh cukup baik kalau misalkan kalian pakai buat ngecas HP kalian karena bisa menjaga kesehatan baterai HP kalian. Stop kontak ini juga bisa kita mati nyalakan lewat aplikasi Bardi Smart Home-nya. Tentu aja kalian tuh harus pairing dulu ke aplikasinya cuy, dengan cara sebagai berikut. Buka aplikasi Bardi Smart Home, lalu add device, cari device extension. Di extensionnya tahan tombol power selama 5 detik sampai LED indikator berkedip. Setelah berkedip, klik next di aplikasi Bardi Smart Home-nya. Dan extension sudah terhubung di aplikasi Bardi Smart Home-nya. Buat kalian yang nggak mau ribet untuk setting masing-masing device-nya, aplikasi Bardi Smart Home punya
fitur pintar berupa tap to run yang berguna untuk mengontrol berbagai device secara bersamaan dengan sekali sentuh. Dan juga fitur automation yang gunanya untuk setting beberapa device berdasarkan waktu yang udah kita jadwalkan. Caranya begini, untuk simulasi tap to run, pertama tambahkan perintahnya, klik launch tap to run, lalu klik run device, dan pilih device apa aja yang akan diperintahkan secara bersamaan. Misalkan nih, perintahkan lampu kamarku nyala dan smart socketnya on semua, lalu simpan perintah tersebut. Dan untuk menjalankannya, tinggal tekan perintah yang udah kita buat tadi cuy. Sedangkan untuk simulasi automationnya, kita contohkan berikut. Klik Add Task, lalu pilih Schedule, tentukan jamnya, masukkan perintah tertentu, contohnya nyalakan semua soket extension, dan simpan. Soket extension akan menyala semua ketika waktu yang ditentukan telah tiba. Oke bre, jadi itu dia videonya untuk membuat rumah saya menjadi pintar part pertama. Jadi ada video lanjutannya atau part kedua untuk membuat rumah saya jadi pintar menggunakan produk-produk dari Bardi Smart Home ini cuy. Jadi apa ya produk selanjutnya dari Bardi Smart Home? Buat kalian yang penasaran untuk part keduanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jadi itu aja videonya, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.